Shalom teman-teman. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang sebuah lembaga keuangan yang perannya sangat penting bagi masyarakat bahkan negara, yaitu bank. Nah, di sini kita akan melihat mulai dari pengertian, sejarah, jenis, fungsi, dan perannya bagi sebuah negara. Lalu yang tidak kalah pentingnya juga, dan telah lama sudah menjadi pertanyaan bagi banyak orang, yaitu kenapa bank tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya agar masyarakatnya bisa menjadi kaya dan negara pun tidak perlu berhutang ke negara lain. Yuk simak video ini sampai selesai agar kita semua benar-benar paham ya. Oke, kita mulai ya. Nah, apa itu bank? Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai bank notes. Nah, kata bank berasal dari bahasa Italia yaitu banca, yang berarti bangku, yang merujuk pada tempat penukaran uang. Contoh mengenai bank yang bisa kita temui di dalam Alkitab terdapat dalam Lukas pasal 19 ayat 23. Lalu mengapa engkau tidak menyerahkan uangku itu ke atas meja perputaran uang, supaya setelah datang, aku dapat menariknya bersama bunganya. Nah, kalau dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank, sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Nah, bank pertama kali didirikan dalam bentuk seperti sebuah firma pada umumnya pada tahun 1690 pada saat kerajaan Inggris berkemauan merencanakan membangun kembali kekuatan armada lautnya untuk bersaing dengan kekuatan armada laut Prancis. Akan tetapi, pemerintahan Inggris saat itu tidak mempunyai kemampuan pendanaan, kemudian berdasarkan gagasan William Paterson yang kemudian oleh Charles Montagu direalisasikan dengan membentuk sebuah lembaga intermediasi keuangan yang akhirnya dapat memenuhi dana pembiayaan tersebut hanya dalam waktu 12 hari. Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Dalam perjalanan sejarah kerajaan pada masa dahulu, penukaran uangnya dilakukan antar kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran ini sekarang dikenal dengan nama pedagang valuta asing. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini kegiatan simpanan. Berikutnya, kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan pinjaman uang. Uang yang disimpan oleh masyarakat oleh perbankan dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya. Jasa-jasa bank lainnya menyusul sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Nah, sejarah perbankan di Indonesia dimulai pada tahun 1746 dengan berdirinya Bank Van Lening & Coran di Jakarta. Bank ini didirikan oleh VOC untuk membantu kegiatan perdagangan mereka di Indonesia. Bank ini bertujuan untuk membantu orang kaya mendapatkan uang tanpa harus menjual aset mereka. Namun, bank ini ditutup pada tahun 1818
karena skala yang terbatas dan hanya digunakan oleh kalangan kaya. Pada zaman kemerdekaan, bank-bank tersebut dinasionalisasikan menjadi bank umum milik negara seperti Bank Rakyat Indonesia, Bank Dagang Indonesia, dan Bank Ekspor-Impor Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia mendirikan bank baru yaitu Bank Negara Indonesia. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, industri perbankan mengalami kemajuan yang pesat. Perkembangan ini ditandai dengan adanya deregulasi era Menteri Keuangan Johannes Baptista Sumarlin yang dikenal dengan Gebrakan Sumarlin. Nah, beberapa fungsi bank yang perlu kita ketahui antara lain, yang pertama, sebagai penghimpun dan penyalur dana. Bank berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan, deposito, dan giro. Dana tersebut kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain. Fungsi yang kedua yaitu memobilisasi dana untuk pembangunan. Bank memobilisasi dana masyarakat untuk berinvestasi terhadap pembangunan negara atau menanamkan modal untuk meningkatkan perekonomian, kesejahteraan umum, dan manfaat lainnya. Fungsi yang ketiga yaitu memberikan pelayanan. Bank memberikan jasa perbankan kepada masyarakat agar masyarakat merasa nyaman dan aman dalam menyimpan dananya. Lalu fungsi yang berikut yaitu menunjang pembangunan nasional. Bank bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, seperti meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Oke, jelas ya? Nah, lalu apa saja jenis-jenis bank yang ada di Indonesia? Jenis-jenis bank di Indonesia dapat dibedakan berdasarkan fungsi, kepemilikan, dan kegiatan operasional. Nah, jenis bank berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 3 yaitu Bank Perkreditan Rakyat, Bank Sentral, dan Bank Umum. Nah, Bank Perkreditan Rakyat adalah jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR ini jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Hal ini dikarenakan BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas, dan perasuransian seperti yang dilakukan pada jenis bank secara umum. Jadi, tugas Bank Perkreditan Rakyat antara lain, pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang keempat, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, atau tabungan pada bank lain. Kemudian, Bank Sentral pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Fungsi dan peran Bank Sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Di Indonesia, fungsi Bank Sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung 2 aspek yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Lalu yang berikut, Bank Umum adalah
Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum juga sering disebut bank komersial atau komersial bank. Jadi, tugas bank umum yaitu, pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Ketiga, menerbitkan uang melalui pembayaran kredit dan investasi. Yang keempat, menawarkan jasa-jasa keuangan seperti kartu kredit, cek perjalanan, ATM, transfer uang antar bank, dan lain sebagainya. Yang kelima, menyediakan fasilitas untuk perdagangan antar negara atau internasional. Dan yang terakhir, melayani penyimpanan barang berharga. Jelas ya? Lalu berikutnya, jenis bank berdasarkan kepemilikannya dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, bank campuran. Bank campuran adalah jenis bank yang kepemilikan sahamnya bercampur antara pihak asing dan pihak swasta nasional. Saham bank ini sebagian besar dimiliki oleh warga Indonesia, namun sebagian juga dimiliki oleh pihak asing. Contoh bank campuran seperti Bank ANZ Indonesia, Bank Commonwealth, Bank Agris, Bank BNP Paribas Indonesia, Bank Kapital Indonesia, Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, dan Bank Windu Kencana Internasional. Jenis yang kedua yaitu bank asing. Bank asing adalah cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintahan negara asing. Contoh bank asing adalah Bank of America, Bangkok Bank, Bank of China, Citibank, Deutsche Bank, ASBC, The Bank of Tokyo, Mitsubishi UFJ. Jenis yang ketiga yaitu bank pemerintah. Bank pemerintah adalah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Contohnya adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Tabungan Negara. Jenis yang keempat yaitu bank swasta nasional. Bank swasta nasional adalah bank di mana sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta dan pembagian keuntungannya juga untuk swasta nasional. Bank swasta dibedakan menjadi dua, yaitu bank swasta nasional devisa dan bank swasta nasional non-devisa. Nah, bank swasta nasional devisa merupakan bank umum milik swasta yang dapat melakukan transaksi di dalam dan di luar negeri, serta transaksi yang berkaitan dengan valuta asing. Misalnya, Arta Graha Internasional, Bank Sentral Asia, dan CIMB Niaga. Sedangkan, bank swasta nasional non-devisa merupakan bank yang tidak memiliki izin untuk melakukan transaksi falas atau hanya dapat melakukan transaksi dalam batas-batas negara tertentu. Misalnya, Anglo-Mas International Bank, Bank Sentral Asia Syariah, dan Jasa Jakarta. Kemudian jenis yang kelima yaitu bank koperasi. Bank koperasi adalah jenis bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Bank ini menerapkan asas-asas dan prinsip koperasi pada umumnya. Contoh bank koperasi adalah Bank Umum Koperasi Indonesia. Selanjutnya, jenis bank berdasarkan kegiatan operasionalnya terbagi menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Nah, bank konvensional adalah jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat, menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit, pelayanan jasa keuangan,
dan jasa-jasa lainnya. Kemudian, bank syariah adalah jenis perbankan yang segala sesuatu menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip yang berlaku pada bank syariah antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan, dan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Oke, jelas ya? Nah, dari pengertian hingga jenis bank yang sudah kita bahas bersama, tentu sudah bisa kita lihat ya bagaimana peran bank. Secara singkat, peran bank di dalam negeri yaitu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam bentuk penyediaan dan pengelolaan uang yang antara lain meliputi administrasi keuangan, penggunaan uang, perdagangan dan pertukaran, perkreditan, kiriman uang, dan pengawasannya. Sedangkan, peran bank dalam hubungan luar negeri yaitu sebagai jembatan dengan dunia internasional dalam lalu lintas devisa, moneter dan perdagangan, serta membantu terjadinya perdagangan ekspor-impor, pariwisata, dan transfer uang. Nah, mungkin teman-teman pernah bertanya, mengapa Bank Indonesia tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya agar masyarakatnya bisa sejahtera dan juga bisa dipakai untuk membayar hutang negara? Jadi, Bank Indonesia tidak bisa mencetak uang dengan sesuka hati, karena itu akan berdampak buruk bagi Indonesia sendiri. Nah, apa saja dampaknya? Yang pertama, dapat terjadinya inflasi yang melonjak. Nah, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Jika terlalu banyak uang yang beredar di suatu negara, maka akan memunculkan inflasi. Apabila hal ini terjadi, maka akan menyebabkan daya beli uang pun menurun. Jadi, apabila pemerintah terlalu banyak mencetak uang, maka harga produk akan semakin cepat naik. Oleh karena itu, peredaran jumlah uang dan barang yang beredar haruslah seimbang. Dampak yang kedua yaitu, nilai mata uang akan menurun. Selain bisa memicu inflasi, mencetak uang terlalu banyak juga bisa membuat nilai uang tersebut akan menurun. Semakin banyak uang yang beredar dan tidak diikuti dengan banyaknya barang di pasar, akan membuat harga barang tersebut menjadi mahal, sehingga barang tersebut akan langka. Maka secara otomatis, nilai uang yang sudah dicetak oleh bank akan menurun drastis, atau bahkan tidak bernilai lagi. Dampak yang ketiga yaitu, hutang negara bisa membengkak. Maksudnya adalah, berapa besar jumlah uang yang dicetak akan mempertimbangkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Uang yang dicetak dan tidak ditopang komoditas, seperti barang atau produk yang bisa diperdagangkan, maka aset pemerintah justru tidak bertambah. Dengan demikian, pemerintah tidak memiliki apapun yang bisa digunakan untuk membayar hutang negara. Apabila hal tersebut terus berlanjut, hutang negara bisa semakin membengkak. Oke, sampai di sini jelas ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah paham ya apa itu bank. Dari seluruh penjelasan ini, jika masih ada yang belum teman-teman paham, silakan disimak ulang ya videonya. Oke, sekian pembahasan kali ini. Tuhan memberkati.